hari ini mediasinya gagal ya, dan ya, Agenda persidangan tadi itu seperti apa sih, Mbak? hari ini mediasinya gagal ya, dan pihak dari Rumah Sakit Premier Jatinegara itu benar-benar membantah gitu bahwa tidak ada kesalahan dari mereka. Padahal pada sebenarnya yang terjadi adalah bukannya saya yang nggak mau dibesukin, tapi memang peraturan dari Rumah Sakit Premier yang membuat peraturan bahwa tidak ada besukan sama sekali. Nah, bagaimana ceritanya bisa masuk orang asing dan jam setengah 10 malam? Dan itu saya selalu bilang sama teman-teman media, sama masyarakat, kalau misalnya malam itu terjadi apa-apa gimana gitu. Makanya saya di sini kayak apa ya, kayak sakit hati banget gitu. Maksudnya kalau terjadi sama keluarga mereka gimana gitu. Maksudnya nyawa itu kan nggak bisa dihargain ya. Dan saya itu minta hak saya sebagai konsumen, saya minta perlindungan undang-undang tentang konsumen yang dimana di Indonesia itu masih belum baik ya. Semoga Indonesia bisa berkaca sama luar negeri juga. Saya juga mau minta sama Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak bantu saya ini maksudnya saya ini masyarakat biasa yang saya bayar mahal sama Rumah Sakit Premier Jatinegara, tapi saya tidak dilindungi gitu. Kalau misalnya saya malam itu saya dibawain senjata tajam, bagaimana? Saya mohon banget minta bantuannya sama Pak Presiden Jokowi. Saya juga mau bikin surat sama Kementerian Kesehatan, sama Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga, sama Kementerian Hukum dan HAM, dan saya minta teman-teman media, masyarakat untuk support saya gitu, bahwa ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia. Bang, dalam undang ketemu sama pihak nggak ada, pihak rumah sakit nggak ada. Dari mediasi 1 sampai mediasi 3 itu nggak ada sama sekali, cuma dari lawyer aja. Bang, gimana? Iya. Dari segi undang-undang perlindungan konsumen sendiri, Iya. apa sih yang ingin ditegakkan gitu loh dari kasus ini, seperti apa sih, Bang? Iya. Jadi gini, di sini permasalahannya adalah Mbak Heni sebagai konsumen itu kan nggak dapat hak-haknya apa yang udah diatur di dalam undang-undang. Nah, kami concern juga ada di pasal 7 Undang-Undang Konsumen. Untuk hak-haknya sendiri memang diatur, baik itu dari Undang-Undang Konsumen sampai ke peraturan yang lebih khusus. Nah, di sini kami mencoba mengakomodir karena apa? Mbak Heni tidak mendapatkan hak-hak tersebut selama dirawat dalam keadaan lemah dan sudah istilahnya menjadi pasien yang bukan baru lah ya gitu, dan udah lama gitu, dan nggak dapet tuh hak-hak yang Mbak Heni harusnya terima dan rasakan, termasuk yang utama adalah fasilitas keamanan. Sampai pada hari ini ternyata kan pihak dari para tergugat itu tetap tidak mengakui bahwa ini urusannya beda gitu dari resume yang kita terima tadi, bahwa ini dengan inisial AO ini bukan dengan kami gitu. Nah, itulah yang buat Mbak Heni tadi ya, ternyata seperti ini yang dirasakan sebagai konsumen yang dilanggar haknya gitu kira-kira. Pengelakan dari pihak rumah sakit melalui tim kuasa hukumnya apa Bang tadi Bang di mediasi ketiga? Nah, jadi pengelakannya itu mereka merasa kalau intinya pelakunya bukan rumah sakit gitu, bukan kami, bukan manajemen, tapi inisial AO ini. Oke, Mbak Heni, biasanya kan ketika dirawat ruangan VIP, Mbak Heni mencantumkan siapa yang boleh, siapa yang tidak. SOP awalnya apakah seperti itu? Enggak, SOP itu kan peraturan ya, peraturan rumah sakit sendiri yang membuat peraturannya secara internal bahwa jika ingin dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara tidak boleh ada besukan sama sekali. Jadi kan yang buat peraturan rumah sakit. Tapi itu ditandatangani oleh Mbak Heni? Ditandatanganin oleh saya di surat pernyataan bahwa saya siap tidak ada besukan sama sekali.
Itu peraturan Rumah Sakit Premier sendiri yang membuatnya. Dan Rumah Sakit Premier Jatinegara juga bikin keterangan palsu kan, bahwa katanya oknum manajemen itu mengaku bahwa nganter si AO ini ke ruangan saya, padahal tidak ada sama sekali. Di CCTV juga terlihat jelas untuk pengecohnya ya, maksudnya dia harusnya langsung ke kiri, tapi karena ada perawat dia ke kanan dulu baru ke kiri. Coba bayangkanlah kalau misalnya saat itu terjadi apa-apa, apa yang bisa diperbuat sama rumah sakit sampai saya datengin polisi, maksudnya itu keamanannya kayak apa gitu loh. Saya kan ini hak saya gitu loh, konsumen loh saya. Jadi makanya saya akan tetap fight banget, dan saya juga akan buka LP juga untuk oknumnya yang membuat keterangan palsu dengan kop suratnya Rumah Sakit Premier Jatinegara. Berarti selain gugatan perdata akan ada pidana? Iya, ada pidana. Pasal apa bang rencananya? Keterangan palsu 263 ya. Iya. Dugaan keterangan palsu. Iya. Akan dilaporkan kapan dan di mana? Di Polres Jakarta Timur. Nanti kalau saya akan diskusi juga sama keluarga, sama Mas Tunggal dan partner juga, kita kapan mau buka LP-nya. Insya Allah sih dalam minggu-minggu ini ya, karena saya harus fight banget. Saya punya hak lah, makanya saya mudah-mudahan undang-undang perlindungan konsumen lebih terbuka lagi